Ya, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, kita akan coba singgung terlebih dahulu saham-saham yang ada di sektor energi, terutama dari pertambangan batu bara. Ini juga cukup menarik, Pak Audi. Tampaknya saham-saham ini tidak mau berlama-lama koreksi terlalu dalam. Karena di sepanjang perdagangan hari ini tadi ada BRMS, kemudian juga ada Bumi, sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, namun di penutupan sesi kedua, penguatan sudah mulai terbatas, bahkan dari beberapa sahamnya ditutup stagnan. Artinya ada perlawanan dalam hal ini. Ketika sudah mengalami koreksi dalam, tampaknya investor kembali mencoba untuk masuk. Artinya keyakinan terhadap di saham-saham pertambangan batu bara ini masih cukup tinggi, Pak Audi. Ya, kalau kita bicara batu bara, sebenarnya faktor yang paling besar itu yang membuat harga atau demand ini masih cukup tinggi adalah dari global dan khususnya memang efek dari adanya invasi Rusia ke Ukraina dan ini yang membuat para Eropa ini lagi kebingungan di mana memang mereka akan menghadapi musim dingin dan ketika mereka melakukan stop impor batu bara dari Rusia, memang kita ini adalah salah satu yang diuntungkan, Indonesia yang diuntungkan, di mana memang banyak sekali permintaan batu bara ke Eropa. Jadi saya pikir dengan para emiten-emiten batu bara ini ditambah lagi dengan harganya yang memang cukup tinggi, harusnya untuk tahun ini memang harusnya merupakan tahun untuk para emiten tambang khususnya batu bara gitu ya. Karena kalau saya lihat sampai dengan di tahun depan justru malah kita sudah mulai berhati-hati karena harganya saat ini memang sudah di luar kebiasaan jauh sekali untuk Ya, batu bara. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan aja dulu untuk para investor ini sampai dengan di tahun ini dulu aja. oke. Beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang menanyakan saham-saham pertambangan batu bara ini. Saya akan coba bacakan. Untuk pertanyaan pertama ada Rayuwim ini, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan BRMS, mengapa turun terus? Support dan resistennya, Pak Audi. Ya. Oke, kalau untuk BRM saat ini memang setelah kemarin dia breakdown itu di level 222, 220 itu merupakan support yang harusnya dijaga, ternyata dia breakdown dan akhirnya 3 hari beruntun dia terus-terusan drop dan saya pikir ini mungkin sampai dengan level yang bisa diperhatikan itu sampai dengan di 162 sampai dengan di 177. Jadi memang supportnya masih cukup jauh. Jadi mungkin ini nanti bisa dimanfaatkan aja di area support tadi apakah bisa terjadi technical rebound. Jika memang Iya. rebound itu bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dengan resistennya kembali lagi ke level 200. Baik, kita bergeser ke Bumi, Pak Audi, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Eh, Arah Bumi untuk sepekan ke depan. Saya sudah katakan tadi ini juga menolak untuk turun lebih dalam, Pak Audi, di penutupan sesi kedua ditutup stagnan. Artinya ada perlawanan ini. Arah selanjutnya dengan penutupan di 168 di sesi kedua hari ini untuk Bumi. Ya, kalau kita lihat secara tren teknikal sebenarnya masih cukup terjaga untuk Bumi di mana memang persis tadi low-nya itu adalah di resisten yang cukup di support jangka menengahnya dan akhirnya bisa rebound. Jadi saya pikir ini mungkin akan terjadi sedikit perlawanan, mungkin bisa diperhatikan juga khususnya untuk jangka pendek ya. Contohnya untuk jangka pendek dengan resistennya saya lihat ini bertahap. Yang pertama adalah di level 197 dan next-nya jika dia breakout sampai dengan di 220. Jadi memang ada dua resisten yang bisa diperhatikan. Tetapi mungkin yang bisa menjadi catatan juga adalah hati-hati jika memang ternyata Bumi ini benar turun ke bawah level 154. Itu Oke, adalah baik. support yang harus dijaga. Support yang diwaspadai 154 untuk Bumi. Selanjutnya ada Bapak Yunus di Glodok. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. PTBA, analisisnya Pak Audi. PTBA ini adalah salah satu yang memang memiliki margin dan kondisi secara valuasinya cukup murah. Jadi memang ada dua emiten, itu ada Bukit Asam dan juga ada ITMG. Mungkin itu yang bisa diperhatikan masih cukup menarik. Ya walaupun secara overall margin dari para produsen batu bara ini sebenarnya bagus sekali di tahun ini dan cash flow-nya juga sangat baik sekali. Jadi tetapi kalau kita lihat valuasi sebenarnya masih cukup menarik adalah Bukit Asam dan ITMG. Oke, kalau untuk PTBA untuk saat ini mungkin masih akan kembali terkoreksi ya mungkin level support yang bisa diperhatikan saat ini adalah di 4.150 sampai dengan di 4.200 atau merupakan Ya. closing hari ini. Jadi kalau dia rebound entah besok atau sampai dengan di minggu ini targetnya mungkin bisa kembali lagi ke level 4.400. Baik, penutupan hari ini di 4.200 melemah di 0,47%. Selanjutnya dari Bintaro, masih dari pertambangan batu bara, ini emiten pendatang baru ini. Ada Black Diamond atau dengan kode saham COAL, COAL ini. Ini sudah mencatatkan
auto reject atas berkali-kali pasca melakukan IPO. Kemudian sempat mengalami koreksi dan hari ini menguat di 5,10% di 412. Ini harganya sudah cukup jauh dari harga IPO-nya di level 100 kalau tidak salah Pak Audi. Ruang penguatan untuk call. Ya, saya pikir untuk emiten-emiten khususnya memang yang baru ya mungkin kita bisa manfaatkan untuk tradingnya lebih ke jangka pendek, dan kalau kita lihat di sini memang kemarin itu benar-benar terjaga di level 380 382 itu dijaga, dan akhirnya hari ini naik gitu ya. Dan saya pikir ini masih ada peluang penguatan dengan resistennya sampai dengan di 472. Ya. Jadi boleh ikan, dan hati-hati sekali jika memang call ini turun ke bawah level 370. Support yang diperhatikan di 370 untuk call, kemudian penutupan hari ini di 412, masih ada ruang penguatan ke 478, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.